Hari ini kita akan bercerita tentang Hong Yinugui. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Selamat menyaksikan. Di Tiongkok, Nugui adalah hantu perempuan pendendam, biasanya muncul dalam gaun putih atau merah dengan rambut hitam panjang terurai. Mereka memiliki hasrat membara untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menyebabkan kesengsaraan dalam hidupnya. Nugui terbentuk ketika seorang perempuan melakukan bunuh diri setelah dianiaya, mengalami pemerkosaan, pembunuhan atau setelah mengalami ketidakadilan ketika dia masih hidup. Menurut cerita rakyat, jika seorang wanita mengenakan gaun merah saat dia bunuh diri, kemungkinan dia menjadi Nugui semakin besar. Inilah sebabnya mengapa Nugui lebih sering digambarkan mengenakan gaun merah dibandingkan gaun putih. Dalam kasus seperti ini, hantu perempuan ini disebut sebagai Hong Yinugui yang berarti Nugui bergaun merah. Alasan mengenakan gaun merah meningkatkan kemungkinan menjadi Nugui adalah karena setelah kematian, ketika jiwa memasuki alam bawah tanah, para iblis pencabut nyawa akan salah mengira roh perempuan ini sebagai manusia hidup. Karena pakaian berkabung Tiongkok biasanya berwarna putih, sedangkan merah adalah pakaian perayaan. Para iblis ini kemudian melepaskan kembali roh perempuan tersebut ke bumi, di mana ia dengan leluasa bergentayangan dan melakukan aksi balas dendam. Ada kasus yang terdokumentasi di Tiongkok kuno, mengenai keluarga wanita yang melakukan bunuh diri dan membalut jenazahnya dengan gaun merah, sebelum melakukan upacara penguburan, dengan harapan dia akan kembali sebagai Hong Yinugui untuk membalas dendam kepada penyerangnya. Hal ini biasanya mereka lakukan untuk membalas dendam kepada pelaku yang tidak mungkin mereka balas di masa hidup. Misalnya para pejabat, saudagar, bangsawan atau penjahat keji. Orang-orang ini memiliki kuasa yang sulit dijangkau oleh para rakyat jelata pada masa itu. Para perempuan yang putus asa dan nekat ini melakukan tindakan bunuh diri sebagai usaha terakhir mereka untuk membalas dendam kepada para pria yang telah menyakiti mereka, dan mereka bertekad kembali sebagai Hong Yinugui yang menyeramkan. Dipercaya bahwa Nugui tidak dapat melakukan perjalanan melalui Diu atau neraka versi Tiongkok, dan memasuki kembali siklus reinkarnasi. Sebaliknya, mereka akan dipaksa untuk berkeliaran di bumi dan alam bayangan selamanya, dan menjadi semakin pendendam seiring berjalannya waktu. Hanya dengan kebaikan Dewi Nua yang mencari para roh tersesat ini dan membimbing mereka kembali ke lingkaran reinkarnasi. Ada satu kisah Hong Yinugui yang seram sekaligus sangat memilukan. Pada suatu saat ada seorang gadis miskin yang dijodohkan dengan seorang anak saudagar kaya. Kebetulan kedua ayah mereka bersahabat, sehingga menjodohkan kedua anak mereka. Gadis ini sejak kecil sudah diserahkan ke keluarga calon mertuanya, karena orang tuanya sudah meninggal. Dan dia tumbuh menjadi gadis yang sangat rajin walaupun sederhana. Dia dijanjikan akan dikawinkan dengan anak sang saudagar ketika ia berumur 16 tahun. Sayangnya di keluarga calon mertua, hanya sang calon ayah mertua yang menyayangi gadis ini. Calon suami dan calon ibu mertuanya sangat membenci gadis ini. Mereka menyiksa dan memperlakukan gadis itu seperti budak, dengan harapan dia melarikan diri dan perjodohan mereka menjadi batal. Namun gadis ini dengan sabar menuruti segala perintah sang calon ibu mertua, walaupun para pelayan dan pembantu di rumah saudagar tersebut, diam-diam ikut menyiksa dan memperbudak sang gadis. Mengikuti perintah dan meniru perilaku sang nyonya rumah yang sadis. Saat gadis itu berusia 15 tahun, sang calon ayah mertua meninggal karena sakit. Gadis itu sangat bersedih atas meninggalnya satu-satunya figur orang tua yang masih ia kenal. Sang calon ibu mertua dan calon suaminya melihat ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan sang gadis. Dengan lemah lembut, si ibu mertua berkata, "Ayah sudah tidak ada. Namun kamu jangan bersedih. Kita akan segera melangsungkan pesta pernikahan kamu dengan putraku." Gadis itu pun agak terhibur dan mengiyakan. Pikirnya, akhirnya masa penderitaannya akan berakhir dan ia akan menjadi nyonya muda yang dihormati dan disayangi di keluarga itu. Pernikahan dilangsungkan sederhana di malam hari. Sesuai tradisi, pengantin wanita menggunakan gaun pengantin berwarna merah yang indah.
Ia menaiki Joli dan dibawa mengelilingi desa sebelum kembali ke rumah untuk melanjutkan upacara pernikahan. Saat para iringan pelayan membawa Joli sang gadis melewati tepi danau, mereka diam-diam mengikat pintu Joli erat-erat dengan tali. Lalu mereka dengan keji melemparkan Joli tersebut ke dalam danau. Sang gadis yang terkejut berteriak minta tolong dan berusaha membuka pintu, namun pintu terikat erat dan Joli tenggelam. Dia dibunuh dengan tragis, sesuai dengan perintah sang nyonya rumah. Selang beberapa bulan kemudian, di rumah saudagar tersebut sedang diadakan pesta pernikahan yang meriah. Sang mantan calon suami benar-benar menjalankan pernikahan dengan seorang putri saudagar pilihan ibunya. Pesta berlangsung sangat meriah dan berlangsung terus hingga larut malam. Semua tamu menikmati hidangan dan arak tanpa henti. Pada tengah malam terdengar sayup-sayup suara lonceng. Para tamu yang masih sadar melihat ada sebuah Joli merah datang di kejauhan. Mereka berpikir, apakah ada yang juga sedang menjalankan pesta pernikahan pada malam ini? Mengapa mulai begitu larut? Joli semakin mendekat. Terlihat rombongan para pengiring yang memainkan aneka alat musik, namun langkah mereka kaku dan mereka tidak terlihat bergembira. Wajah mereka terlihat pucat. Sang pengantin pria dan ibunya yang merasa terganggu dengan suara iringan Joli, keluar ke pekarangan, siapa pula yang berani mengganggu pesta perkawinannya? Apakah mereka tidak tahu dia adalah orang terkaya di desa tersebut? Saat melihat rombongan pengantin yang pucat tersebut dia sedikit takut, tapi sang pengantin pria yang sudah mabuk dan emosi segera menghardik, siapa kalian yang berani mengganggu pestaku? Para pengiring segera menghentikan musik mereka yang suram dan menurunkan Joli di depan sang pengantin. Pintu Joli terbuka dan seorang pengantin perempuan turun. Ia menyibarkan kain merah yang menutupi wajahnya dan berkata, "Suamiku, apakah kau tidak mengenaliku?" Lalu ia menengok kepada sang nyonya rumah dan berkata, "Ibu, ini aku datang." Semua orang terdiam kaku, tidak ada yang dapat meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di malam itu. Di kemudian hari, rumah itu ditemukan kosong tanpa penghuni. Sejak saat itu, setiap malam tanpa rembulan, sering terlihat sesosok pengantin perempuan di sekitar wilayah danau. Setiap pria yang sedang sial melewati danau tersebut akan menemukan dirinya dipanggil dan diseret ke dalam danau. Demikian cerita seorang gadis yang menjadi Hong Yinugui karena dendamnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silahkan like dan share. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa tekan tombol follow agar Anda dapat selalu menyaksikan video terbaru dari Shed Story. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.